Ya, halo. Assalamualaikum. Apa kabar, anak-anak? Sehat? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu. Soalnya selama ini daring terus ya. Iya, Bu. Iya Bu, Oke, di sini seharusnya ada Rizka, cuma Rizkanya sedang berhalangan hadir ya, sepertinya. Saya mau nanya dulu nih. Ini dari kelas 12 IPS 3 ya, benar ya? Bu. Oke. Oke. Wali kelasnya Bulan kan? Oke. Iya, Bu. Ya, oke. Nafitrian Azhari, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Pengen sekolah. Ayo kita bukber. Oke. Kalau Mira, apa kabar nih Mira? Alhamdulillah, Bu, baik. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah, sangat baik. Gimana? Kalau Dewi gimana? Alhamdulillah Bu, baik juga. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk kehadiran kalian di hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan mau bertatap maya ya bersama saya. Saya mungkin harus perkenalkan diri lagi mungkin ya. Saya Selma Raini, saya guru bimbingan dan konseling. Jadi saya di sini mau ngobrol-ngobrol sama kalian, ngobrol-ngobrol santai, manis dan menarik. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita melakukan kegiatan berdoa ya untuk supaya kegiatan kita ini dapat dilancarkan dan mendapat kemudahan untuk memahami pemahaman yang akan saya paparkan dan mendapatkan solusi terbaik. Oke, Nafid mungkin bisa membantu untuk memulai berdoa untuk memimpin. Bisa, Bu. Oke, Bisa. silakan. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sebenarnya kalian tahu nggak sih hari ini itu kita mau bertatap maya itu ngapain? Untuk menentukan karir, Ibu ngebahas tentang karir gitu. Ya, bukan. betul. Ya, betul Dewi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan karir ya, karir kalian. Berdasarkan info dari wali kelas kalian. Jadi hari ini tuh kita akan melakukan bimbingan klasikal. Jadi kalau ada yang tahu nggak di sini, bimbingan klasikal itu apa? Atau waktu kelas 1, kelas 2 SMA pernah melakukan bimbingan klasikal dengan guru bimbingan konseling lainnya? Pernah, Bu. Pernah, Gimana? Bu. Pernah. Ya, Pernah, jadi Bu. bimbingan klasikal itu apa sih, Naufid? Oke. Kayak ngasih bimbingan gitu buat siswa yang apa ya, Dew? Ya. Yang masih kebingungan gitu kayaknya. Iya. Nah, ya itu. Ih, good banget kalian, keren banget. Iya benar, jadi bimbingan klasikal itu adalah bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah kelas atau satuan layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di
ruang kelas. Cuman karena kita sedang berada di posisi pandemi COVID, ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu di dalam kelas, maka akhirnya saya membuat kelas menjadi seperti tatap maya seperti ini melalui daring online Zoom. Seperti itu. Kalau perlu diketahui bahwa kegiatan hari ini kita lakukan dengan asas kerahasiaan ya. Jadi di sini kita sama-sama menjaga rahasia. Jadi ketika nanti saya meminta salah satu dari kalian bergantian menceritakan apa permasalahan kalian, maka teman-teman yang lainnya saya mohon untuk mewajibkan kalian semua untuk menjaga rahasia ini. Seperti itu. Lalu tentu ada asas sukarela di mana di sini kalian akan diminta untuk menceritakan apa yang terjadi dengan sukarela. Lalu asas keterbukaan, yaitu kalian wajib mengeluarkan semua permasalahan yang ada secara terbuka. Dengan yang terakhir saya mau membentuk asas kegiatan, di mana kalian di sini mau mengikuti kegiatan apapun yang sudah saya jadwalkan untuk kalian tentunya. Lalu kesepakatan waktu. Dengan kesepakatan waktu, kalian sepakat nggak sih kalau kegiatan ini kita buat secara 15 menitan gitu? Gimana? Cukup, Bu. Cukup. Oke, nggak usah lama-lama ya, nanti kalian bosen ya, ya nggak? Oke. Iya, betul. Oke, kalau gitu. Sebelumnya saya pengen melakukan ice breaking dulu nih. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, gampang aja ya ice breaking-nya. Jadi ketika saya bilang kita akan main tebak kata, meneruskan kata. Jadi ketika saya bilang misalnya bunga di taman bagus, lalu saya tunjuk Mira, lalu Mira menyambung kata yang terakhir dari kata saya yang tadi saya ucapkan, yaitu bagus. Lalu Mira sambung jadi apa kata-katanya, oke? Oke. Oke, Bu. Oke. Siap. Kita mulai ya. Oke, Bu. Bu. Ayo. Kita mulai. Sofa di rumah itu berwarna biru. Dewi, silakan. Warna biru adalah warna langit gitu, bukan, Bu? Oke, silahkan lanjutkan oleh Mira. Apa tadi? Gak kedengeran. Kata terakhirnya langit. Lagi Bu di sini teh. Kata terakhirnya Dewi, langit, Mira. Silakan. Di langit. Langit-langit di rumahku warna putih. Oke, terakhir berarti Nafit. Putih, warna gigi saya. Soalnya udah dipinir ya Nafit ya, jadi putih. Rajin sikat gigi tuh, Bu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah melewati tahap ice breaking tadi. Sekarang saya mau masuk ke tahap kegiatan inti nih. Nah, di kegiatan inti ini saya mau memfasilitasi kalian semua untuk mengutarakan tentu dengan asas yang tadi saya bilang ya, yaitu asas kerahasiaan, sukarela, terbuka dengan kegiatan ini. Jadi saya mempersilahkan waktu untuk salah satu dari kalian mengutarakan apa permasalahan yang ada pada diri kalian. Sebelumnya sekali lagi teman-teman, saya sudah mengetahui sebenarnya pokok permasalahan yang ada pada kalian berdasarkan info dari wali kelas kalian Ibu Wulan yang sudah menyerahkan beberapa
info data dari kalian pribadi kepada Ibu Wulan dan diserahkan kepada saya. Jadi silakan untuk salah satu dari kalian mengutarakan apa yang kalian rasakan, kebimbangan atau apa yang kalian perlukan yang bisa saya bantu. Silahkan, siapa yang mau? Mau aku dulu, Bu. Dewi Kori. Ya, oke. Silahkan Dewi. Iya, Bu. Jadi kan gini, ceritanya, bukan ceritanya sih. Jadi kayak saya tuh punya niatan untuk kuliah, jadi pengennya di luar negeri. Tapi saya terkendala dengan budget gitu loh, Bu. Jadi saya pengen ngambil jurusannya tuh kayak hubungan internasional gitu, Bu. Jadi gimana gitu? Tips and triknya gitu, Bu. Terima kasih. Wow, keren banget nih hubungan internasional. Oke, selanjutnya Nafit. Coba Nafit. Kalau aku sih sama sih kayak Dewi, kayak pengen gitu kuliah di luar negeri, tapi nggak tahu gitu gimana caranya, kayak daftarnya gimana, tesnya di mana gitu, kayak gitu Bu. Oke, kalau Mira gimana Mir? Permasalahannya apa Mir? Halo Bu, Kalau Mira gimana permasalahannya? kalau aku mah Bu bingung kan, aku teh sebenarnya teh pengen kuliah, cuman kata orang tua aku teh mending kerja dulu. Dari permasalahan yang kalian dapati ya, yang kalian rasakan, saya mau memperlihatkan ada beberapa hal. Ditunggu sebentar ya, saya buka dulu share screen-nya. Udah ada, Bu. Udah. Oh, udah ada. Oke, teman-teman. Hari ini tentu kita melakukan konseling karir ya di kelas 12 IPS 3. Sebelumnya teman-teman saya mau nanya nih, ada yang kenal dia enggak? Nah, ada yang kenal enggak? Siapa? Kenal Bu, Siapa Bu. tuh? Jerome Pauline. Siapa sih Jerome Pauline? YouTuber Bu, yang kuliah di luar negeri. Good. Oke, perkenalkan nama dia itu tadi Jerome Pauline. Nah, siapa sih Jerome Pauline? Dia itu adalah seorang mahasiswa. Dia juga seorang YouTuber dan dia juga pendapat beasiswa ya. Nah, pendapat beasiswa apa sih gitu? Kenapa menjadi sangat sesuatu yang hebat gitu? Ya, karena dia melalui proses yang panjang untuk mendapatkan beasiswa ini. Oke, teman-teman, kenapa saya bilang Jerome Pauline itu orang yang menjadi inspiratif muda? Ada yang tahu nggak? Karena dia dapat beasiswa nggak sih? Ya, betul Nafid, karena dia seorang siswa di Indonesia yang mendapat beasiswa yang diberikan oleh Mitsui Co gitu ya. Dia itu mendapatkan salah satu trading company terbesar di Jepang gitu. Bahkan sekarang itu Jerome itu kuliahnya itu di Waseda University. Itu kampus yang bagus di Jepang ya. Nah, Jerome itu pinter matematika, teman-teman. Jadi ini yang kenapa saya sebut kenapa sih Jerome menjadi inspiratif, karena yang pertama dia adalah seorang YouTuber. YouTuber itu sekarang itu terkenal ya, pendapatannya itu lumayan lagi katanya fantastis gitu untuk pendapatan Jerome. Tapi dia juga mahasiswa yang pintar matematika gitu, dengan pola pendidikan dia, dengan cara berpikir dan belajarnya dia yang tentu
mengagumkan ya seorang Jerome itu. Dia itu juga mempunyai sifat yang baik gitu. Tidak memilih-milih teman gitu. Jerome juga mendapatkan beasiswa itu tidak mudah, teman-teman. Jadi si Jerome ini mendapatkan beasiswa full kemahasiswaannya itu susah banget gitu. Nah, dari mana sih si Jerome bisa mendapatkan beasiswa itu? Persiapannya itu, tesnya itu mulai dari kelas 11 dia itu sudah mulai mencari-cari, terus sudah mulai bahkan dari kelas 10 ya, dari kelas 10 dia sudah mulai mencari-cari, dia sudah mulai bagaimana informasi tentang yang namanya beasiswa, karena dia begitu hafal nilai ekonomi keluarganya tidak mampu untuk menyekolahkan dia ke luar negeri gitu. Jadi saking seringnya dia belajar, Jerome itu sampai suka belajarnya sampai di dalam angkot gitu. Bahkan di angkot udah tahu tuh supirnya, wah nih anak nih pasti lagi belajar kayak gitu. Nah, Jerome juga sering disebut sebagai anak yang kecanduan belajar gitu, di mana dia itu nggak peduli gitu dengan omongan yang orang lain, yang penting dia pengen belajar aja gitu, pokoknya dia pengen mendapat beasiswa aja, sampai akhirnya dia itu ikut salah satu beasiswa, tapi ternyata walaupun dia masuk kandidatnya, ternyata dia itu mendapatkan beasiswa dari salah satu perusahaan, dari salah satu universitas itu hanya setengah, sedangkan dia pengennya yang full. Nah, gimana caranya gitu? Akhirnya ternyata kakaknya Jerome itu ngasih info ke Jerome bahwa ada nih gitu beasiswa yang bagus gitu, walaupun total pesertanya itu sangat banyak gitu, sangat penuh gitu, tapi Jerome nggak ketakutan, dia terus berusaha belajar sampai akhirnya dia belajar bahasa Jepang itu selama 18 bulan kalau nggak salah saya tahu ya. 18 bulan itu bukan hal yang mudah, dan akhirnya dia itu setelah belajar bahasa Jepang tentu dia bisa lebih mudah untuk beradaptasi, walaupun memang sulit juga tapi tetap dia bisa jadi mudah beradaptasi untuk mengikuti pelajaran nantinya di sana gitu. Akhirnya Jerome mendapatkan kuliah di Waseda University. Nah, seperti ini. Ini adalah universitasnya Jerome. Nih, keren ya. Waseda University. Ini di Jepang, teman-teman. Bagus sekali. Bagus nggak? Bagus, Bu. Bagus dong. Bagus, keren. Makanya tidak ada yang tidak mungkin ya. Pasti bisa. Nah, sekarang saya mau ngomongin gimana nih caranya gitu. Nah, gimana nih caranya? Ada beberapa cara. Sebentar, saya stop dulu. Oke, ada beberapa cara. Bagaimana sih tips mendapatkan beasiswa di dalam atau di luar negeri gitu. Nah, salah satunya itu kalian jangan malu bertanya. Terus yang kedua adalah buat daftar beasiswa yang kamu minati. Misalnya beasiswa di mana? Di ITB. Kalian tulis beasiswa ITB. Tapi tentu dengan informasi. Makanya jangan malu bertanya atau mencari, berhenti untuk mencari informasi gitu. Terus yang ketiga adalah pahami visi dan misi organisasi tersebut apa, yang memberikan beasiswa itu apa gitu. Visi misi mereka. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pilih, ini bebas sebenarnya, cuman menurut saya kalian itu harus memilih negara dengan pelamar yang lebih sedikit gitu. Itu jelas ini ya, menurut saya sangat signifikan gitu caranya seperti itu, karena kan kalau semakin banyak nih negara, misalnya di Melbourne, kalian pengen kuliah di Melbourne.
di Melbourne itu peminatnya banyak banget. Itu akan semakin sulit karena saingannya kalian pasti jadi lebih banyak gitu kan. Lalu buat motivation letter yang anti mainstream untuk diri kalian sendiri. Nah, ini juga berpengaruh untuk menjadi motivasi boosternya kalian setiap hari untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Lalu melakukan lamaran kamu itu lebih awal supaya apa? Supaya lamaran CV kamu sebagai pelamar untuk mendapatkan beasiswa itu ya lebih awal, lebih baik gitu ya. Lanjut. Nah, apa sih syaratnya mendapatkan beasiswa S1? Ini tuh ada 2 syarat biasanya, yaitu syarat yang pertama itu biasanya tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga atau institusi lain gitu. Terus juga biasanya berstatus pelajar gitu, atau yang berasal dari keluarga yang kesulitan finansial, misalnya seperti itu. Lalu kalian harus menyiapkan dokumen. Nah, dokumennya apa? Nah, dokumennya itu banyak. Biasanya ada foto ukuran yang 3x4, atau mengisi formulir aplikasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, fotokopi KK, misalnya transkrip nilai. Ini penting banget ya, transkrip nilai untuk melihat apakah kalian masuk dalam kandidat yang dibutuhkan untuk sebagai penerima beasiswa. Terus juga ada banyak sih KTP kayak gitu, banyak gitu. Nah, cara mendapatkan beasiswa S1-nya itu seperti apa? Seperti Jerome, dia itu tidak malas mencari info. Jadi dari sekarang nih kalian nih sebelum nanti ujian nasional, kalian dari sekarang harus pintar-pintar mencari info melalui Google, melalui media massa di mana gitu, di koran gitu. Itu harus sering kalian cari ya, cari-cari info. Nah, beasiswanya itu bisa dari perusahaan, bisa dari sekolahannya, bisa dari lembaga-lembaga gitu. Biasanya ada. Lalu berprestasilah gitu. Maksud dari sini berprestasilah itu apa? Adalah kalian harus membuat diri kalian menjadi lebih unggul dari yang lain supaya kalian itu bisa terlihat dengan jelas oleh orang-orang yang akan nantinya memilih kalian gitu. Lalu aktif di organisasi, ikut di organisasi manapun silakan gitu, aktif. Supaya apa? Supaya info yang kalian dapat juga jadi beragam, jadi banyak gitu. Lalu tentu harus menguasai bahasa asing, minimal kalian pintar berbahasa Inggris gitu ya, supaya komunikasi kalian itu enak gitu. Nah, kalian juga perlu membuat CV. Nah, maka dari itu kalian harus belajar membuat CV. Selanjutnya kalian juga harus membuat diri itu terlihat profesional. Seperti apa? Ya seperti kalian itu bisa melakukan apapun yang dibutuhkan, seperti soal-soal yang dibutuhkan nanti ketika tes gitu, atau kalian berfoto itu jangan asal foto kayak ini ya, foto selfie gitu. Kalian harus foto dengan pakaian yang rapi. Buatlah diri kalian seprofesional mungkin. Lalu latihan interview, bagaimana caranya kalian berbicara di depan orang asing yang tidak pernah kalian temui, yang tidak pernah kalian jumpai. Kalian harus berbicara bahasa asing dengan beliau, dengan mereka-mereka nanti, bagaimana caranya menerima pertanyaan mereka dan menjawab pertanyaan dari mereka dengan baik. Lalu persiapan mental dan berdoa tentunya. Mental, kenapa mental? Karena ketika kalian misalnya terpilih, misal di Jepang, seperti Jerome, tentu ada shock kultur. Di sana itu berbeda kulturnya dengan di kita. Kalau di kita membuang sampah bisa sembarangan, bisa di mana aja. Satu tempat sampah bisa untuk semua, all you can eat itu tempat sampah, bisa dipakai semua hal gitu. Kalau di luar negeri, di Jepang itu nggak bisa. Bahkan ada jam-jamnya. Plastik untuk sampahnya aja beda-beda gitu. Jadi itu
semacam shock culture yang harus dipelajari juga gitu. Jadi buat teman-teman di sini, Mira, Nafi, Dewi, mudah-mudahan kalian udah mulai ini ya teraba gitu. Apa yang harus dilakukan kalian saat ini melihat kondisi yang dialami Jerome, seperti apa tips-tips untuk mendapatkan beasiswa tadi yang saya bacakan gitu. Mungkin kalian udah bisa mulai terbaca nih apa yang harus dilakukan kalian saat ini, yang harus kalian ambil itu tindakannya apa gitu ya. Saran dari saya, memang kalian harus dari sekarang gitu, dari sekarang. Kalau kalian pusing sekarang, aduh aku mau ngambil apa? Sekarang ayo cepat gitu kalian cari gitu. Jangan sampai kalian keduluan sama yang lain, terus akhirnya kalian malah mengulang nanti lama lagi gitu. Dari mulai sekarang belajar bahasa asing. Pokoknya minimal bahasa Inggris kalian itu harus baik gitu. Nah, lalu sekarang kita itu sudah masuk di tahap pengakhiran ya teman-teman, di mana kegiatan bimbingan klasikal ini akan diakhiri. Nah, cuman saya mau bertanya nih ke teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman ketika melakukan konseling bersama saya? Apakah kalian sudah menerima info yang saya tadi paparkan dengan baik atau belum? Sudah, Bu. Udah ada Jadi ada pencerahan nih, Bu. Oke, kalau gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, kalian bisa menghubungi saya. Kalian bisa menghubungi call center dari sekolah, atau kalian nanti saya akan kasih nomor saya ke Bulan untuk kegiatan lebih lanjut, karena kita tidak mungkin melakukan konseling satu kali ya. Kita harus melakukan konseling untuk beberapa kali, karena terkait ini harus tuntas gitu. Kalian harus mendapatkan konseling secara tuntas gitu. Jadi kalau misalnya ada yang belum jelas, kalian boleh menghubungi saya, bertanya, dan mudah-mudahan saya bisa membantu kalian semua. Semoga pemahaman yang diperoleh oleh teman-teman semua di sini dapat dipahami dengan baik. Untuk Rizka mungkin nanti akan saya jadwalkan kegiatan individu. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Saya mau nanya nih, perasaannya kalian seneng nggak? Apa jangan-jangan makin pusing nih beneran? Senang, Bu. Oke. Senang, Bu, dapat informasi. Nggak ada Iya. bayangan gitu, Bu. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Berarti konselingnya akan saya akhiri sekarang. Mudah-mudahan insya Allah mungkin perencanaan konseling berikutnya akan saya WA-kan ke Ibu Wulan, wali kelas kalian. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian sudah meluangkan waktu, kalian sudah menghadiri. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih, Bu.